Terlalu kejam Zat. Tangis pilu ayahanda Dr. Eliza Prinsila Utami Pakaenoni atau Dr. Icha tak terbendung kala meminta keadilan bagi anaknya. Putri kebanggaannya yang mengabdi sebagai dokter meninggal diduga akibat intimidasi dari anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara. Keluarga mengungkap dokter berusia 27 tahun itu mengalami tekanan psikologis setelah menangani kerabat salah satu anggota DPRD yang merupakan pasien gigitan ular di IGD RS Leona Keva Menanu 13 Juni lalu. Si Veronica ini, dia mengatakan bahwa kami ini, menurut kami ini lebih paham SOP. Dalam 6 jam itu sudah harus bla 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 bla. Panggil wartawan. You tidak tahu kami ini siapa. Lalu tidak lama masuk lagi si anggota DPR nama Robertus Subandi. Dia langsung menteror, kamu tidak tahu kami ini siapa, saya ini siapa. Catat nama saya, tanda muka saya ini anggota DPR Komisi 3 yang berurusan dengan kesehatan. Saya bisa pindahin kamu, saya bisa ini, pokoknya segala macam. Tidak lama lagi masuklah anggota DPR dari fraksi Golkar namanya Teresla Fakta. Dia langsung menjawab, ini bagaimana ini sepertinya kalian salah kasih obat. Ada lagi setiap malam itu teror-teror dari nomor-nomor asing yang selalu isinya apa Pak, kurang lebih saja isi bentuk terornya apa, ancaman seperti apa? Ancaman, kamu hati-hati, kamu jangan sampai kalau kamu pokoknya kamu spill yang aneh-aneh, kamu hati-hati saja. Anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara Veronica Lake yang namanya ikut terseret dalam kematian Dr. Icha mengklarifikasi dua rekan sesama anggota DPRD mengajaknya menjenguk pasien korban gigitan ular tersebut pada 13 Juni lalu. Menurut Veronica, perdebatan antara dua anggota DPRD dan dokter sudah berlangsung ketika ia memasuki ruang perawatan. Ia mengaku hanya menanyakan tindak lanjut penanganan pasien serta standar pelayanan rumah sakit. Terkait perkataan panggil wartawan saja, itu saya maksudkan sebagai usulan dalam percakapan kepada salah satu rekan DPRD agar ada liputan eksternal dan investigatif terkait transparansi pelayanan kesehatan, evaluasi dan perbaikan kualitas pelayanan kesehatan. Jadi sama sekali tidak ditujukan kepada personal ataupun pribadi. Akibat intimidasi tersebut, keluarga bilang Dr. Icha sempat mendapatkan pertolongan kejiwaan. Saat mulai pulih, kuasa hukum keluarga Dr. Icha Victor Manbait menyatakan saat mulai pulih sebelum meninggal, Dr. Icha sempat melaporkan dugaan intimidasi tersebut ke pemerintah daerah bahkan hingga Dewan Kehormatan DPRD Timor Tengah Utara. Kemudian ketika Dr. Icha sudah mulai agak pulih, itu kemudian Dr. Icha sendiri yang kemudian kami dampingi untuk melaporkan peristiwa yang dialami itu ke Dinas Kesehatan dan juga ke Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Timor Tengah Utara. Bahkan Dr. Icha juga yang kemudian melaporkan peristiwa yang dialaminya itu di Badan Kehormatan DPRD. Dan kami diterima oleh pimpinan DPRD dan juga Badan Kehormatan DPRD memastikan bahwa mereka itu benar adalah anggota DPRD yang ada di Komisi 3 dan Komisi 1. Atas penjelasan itu, saat itu kami meminta perlindungan dari DPRD atas sikap dan tindakan yang menurut kami terhadap para petugas kesehatan di IGD itu yang tidak pantas dan sangat intimidatif. Untuk perlindungan yang kita minta agar mereka menginvestigasi kasus ini, kemudian juga melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan kode etik dan tata tertib DPRD. Senin lalu, Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara menerima dokumen rekomendasi dari pimpinan DPRD terkait kasus dugaan intimidasi Dr. Icha. DPRD TTU menyatakan segera memanggil ketiga anggota terkait dan memastikan akan menindaklanjuti laporan ini sesuai dengan tata cara, kode etik, dan tata tertib lembaga. Kami akan memanggil oknum yang tertentu supaya kami bisa penyelidikan, kemudian verifikasi dan klarifikasi. Oleh karena itu kami mengharapkan supaya
teman-teman awak media dan seluruh masyarakat untuk bersabar dan menanti karena ini proses akan memakan waktu kurang lebih 60 hari. Polres Timur Tengah Utara mulai memeriksa 3 anggota DPRD atas dugaan intimidasi terhadap Dr. Icha. Polisi juga sudah memeriksa rekam medis Dr. Icha dan sejumlah rekannya di IGD RS Leona Kefamenanu. Ketiga anggota dewan tersebut sudah memenuhi panggilan. Kami mengambil keterangan terkait kehadiran dari ketiga anggota dewan tersebut pada tanggal 13 Juni tahun 2026 di Rumah Sakit Leona Kefamenanu. Kami sudah mengambil keterangan dari 6 rekan korban yang pada saat itu berada bersama-sama dengan korban ketika melaksanakan piket di IGD Rumah Sakit Leona Kefamenanu. Kemudian kami juga sudah mengamankan CCTV yang ada di rumah sakit tersebut. Kementerian Kesehatan menurunkan tim investigasi untuk mengusut dugaan intimidasi terhadap Dr. Icha. Kemenkes melibatkan sejumlah pihak, yakni pemerintah daerah, rumah sakit, penegak hukum, dan Ikatan Dokter Indonesia. Di tengah investigasi ini, Kemenkes juga meminta masyarakat tak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dan saya juga bersama dengan Inspektorat Investigasi yang akan mendalami kasus dari meninggalnya Dr. Icha. Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Slamet Budianto menyatakan seharusnya keluarga dan kerabat lainnya tak boleh masuk instalasi gawat darurat. Pasalnya, dokter yang sudah penuh tekanan di ruang IGD perlu tetap fokus menangani hingga menyelamatkan nyawa pasien. Sehingga kalau sampai keluarga pasien masuk, saya tidak tahu aturan yang ada di rumah sakit tersebut. Tapi secara medis itu tidak boleh. Apalagi anggota DPR atau pejabat yang lainnya, itu sama sekali tidak boleh. Perlindungan yang harus dilakukan adalah rumah sakit itu harus wajib melindungi dokter-dokternya yang bekerja di rumah sakit. Karena Undang-Undang Nomor 17 itu seperti itu. Dengan tugas yang sangat berat di UGD, dibebani hal seperti ini, mereka akan berat. Dan saya yakin kalau ini betul-betul terjadi intimidasi, sudah selayaknya anggota DPR tersebut dapat sanksi yang berat. Ya. Dr. Icha menempuh pendidikan dokternya melalui beasiswa dari pemerintah daerah Kabupaten Timur Tengah Utara. Ia sejatinya adalah lilin kehidupan bagi warga di daerah yang masih membutuhkan lebih banyak tenaga kesehatan. Oleh karenanya, pemerintah Provinsi NTT memastikan seluruh pihak yang diduga terlibat akan bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kita biarkan proses hukumnya berjalan. Saya setuju. Saya sudah lihat pernyataan dari Kapolres PTU. Nanti kita akan ikuti prosesnya, kita akan minta Pak Ibu Kapolres untuk nanti proses dengan baik kasus ini, sehingga nanti biar terang benderang siapa-siapa nanti yang bertanggung jawab harus bertanggung jawab dengan kasus ini. Nah, tadi saya mengatakan ada surat dari Dr. Icha juga nanti untuk yang sudah diambil dan juga sudah dipegang oleh Pak Ibu Kapolres, nanti kita akan pastikan kita kawal proses hukum berjalan dengan baik. Senin sore, jenazah Icha dimakamkan di tempat pemakaman umum Liliba, Kota Kupang, NTT. Keluarga dan kerabat serta sejumlah pejabat, tenaga kesehatan, dan tokoh masyarakat ikut mengantarkan jenazah Dr. Icha ke liang lahat. Mereka mengenang almarhumah sebagai dokter yang ramah, tulus, dan berdedikasi tinggi. Keluarga tak putus menanti keadilan, sementara negara pun perlu memastikan jaminan atas perlindungan hukum dan psikologis terhadap tenaga kesehatan. Tim Liputan Kompas TV.